Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di DB Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe-nya, like dan juga share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman, untuk saat ini untuk soal P3K yang akan saya bahas yaitu soal persiapan untuk seleksi P3K tahap 3 khususnya untuk guru PGSD atau guru kelas sekolah dasar gitu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal yang pertama. Ini soalnya tentang matematika ya. Ada beberapa pekerja di pasar akan mengangkut barang. Masing-masing hanya mampu mengangkut satu kali. Setiap orang mengangkut paling banyak 85 kg. Ya, di paling banyaknya 85 kg. Nah, jika jumlah seluruh barang adalah 400 kg, berapakah jumlah pekerja untuk mengangkut semua barang tersebut? Oke, jadi di sini totalnya ada 400 kg. Ya, ada 400. Kemudian akan dibagi dengan masing-masing orang 85. Nah, berarti kita tinggal bagi aja 400 dibagi 85. Ini kita dapat berapa? 4. 4 kali 85. 4 kali 85 itu ini 0 34. Berarti ini sisa 60 ya. Nah, karena di sini 4 dapat 4 dan masih sisanya juga kan harus diangkut oleh satu orang. Maka dari itu kita bulatkan ke atas. Jadi ini untuk jumlah orangnya untuk mengangkut ini totalnya harusnya ada 5. Oke, karena pembulatannya ke atas ya. Oke. Lanjut untuk contoh soal berikutnya. Oke. Di sekolah terdapat sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter. Oke. Nah, Andi sudah berlari mengelilingi lapangan satu kali. Jika ia ingin menempuh jarak 1320 meter, maka berapa putaran lagi Andi harus berlari? Oke, kalau putaran mengelilingi berarti yang harus kita cari adalah keliling. Rumus keliling adalah pi dikali diameter. Oke. Pi karena di sini 140 maka kita pakai 22 per 7 dikali dengan diameternya berapa? Oke, dikali dengan diameternya yaitu di situ 140 meter. Nah, kemudian tinggal kita bagi ini, coret-coret, ini dapat 2. 22 dikali 20. 440 meter. Itu kelilingnya ya. Kelilingnya 440 meter. Nah, karena dia ingin menempuh jarak 1320, maka kita harus bagi 1320 dibagi 440. Kita coret. Kalau saran saya untuk pembagian lebih mudah kita bagi dengan angka yang kecil dulu ya. Jadi sedikit demi sedikit begitu. Ini kita coba bagi 2. Ini dapat 22. Yang atas kita bagi 2, 132 dibagi 2 itu dapat 66. Nah, kita lihat 66 dibagi 22, berarti ini dapat 3 ya. Oke, jadi untuk kelilingnya maksudnya untuk putarannya itu dia harus berputar sebanyak 3 kali. Karena dia sudah berputar selama 1 kali, berarti ini tinggal 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Jadi untuk menempuh jarak tersebut, si Andi ini harus berkeliling lagi 2 putaran. Jawabannya yang B. Kita lanjut untuk contoh berikutnya. Rina membeli baju dengan harga Rp200.000. Ternyata Rina mendapatkan diskon 20% karena ia menjadi pelanggan pertama di bulan Agustus. Berapakah uang yang Rina keluarkan untuk membayar baju tersebut? Oke, di sini jadi dasar banget ya ini ya. 20% dari Rp200.000. Rp200.000 itu sama dengan, karena dia diskon 20%, berarti kan total itu kan 100% ya. Total itu kan 100%. Kemudian dikurang 20%, berarti kan masih 80%. Jadi
kita carinya 80/100 dikali 200.000. Oke. Jadi uang yang harus dia keluarkan itu 80%-nya ya, 80/100 kali 200.000. Kita tinggal coret aja, 8 kali 2 16, nolnya tinggal 3 4. 1 2 3 4. Oke, berarti hasilnya 160.000. Jawabannya yang D. Mudah ya, teman-teman. Kalau misalkan di sini ini kan diketahui harga awalnya yang 200.000. Kalau misalkan yang diketahui 160.000, berarti tinggal itu kan berarti kalau diskon 20 kan 80%. Berarti tinggal aja ditulis 80/100 kali modal itu sama dengan 160.000. Nanti tinggal dikalikan, nanti ketemunya akan 200.000 ini. Gitu ya. Kalau untuk mencari harga awal, tapi ini konsep yang dasar mencari harga setelah didiskon. Jadi hasilnya yang ini 160.000. Oke. Kita lanjut contoh berikutnya. Oke. Suatu hari Adi dan Benny berada di rumah masing-masing. Mereka berencana untuk saling mengunjungi di hari dan waktu yang sama. Jarak rumah Adi dan Benny adalah 9 km. Adi mengendarai sepeda dengan kecepatan 5 km per jam. Kemudian si Benny 4 km per jam. Ini si Benny 4 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 14.00, maka mereka akan berpapasan di jalan pada pukul. Nah, ini untuk rumus berpapasan sebelumnya kita ingat dulu ya. Kalau misalkan terkait kecepatan, ini kan ini kecepatan, sini jarak, sini waktu ya. Nah, kalau kita mencari waktu berarti kan jarak dibagi kecepatan. Nah, gini ya. Kalau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini untuk berpapasan karena dia berangkatnya bersamaan, berarti waktunya itu sama dengan jarak dibagi kecepatan pertama ditambah dengan kecepatan kedua. Kecepatan pertamanya kan tadi 5 km, yang kedua 4 km ya. Berarti 5 ditambah 4. Jaraknya berapa tadi? 9 km. Ingat, di sini kita harus sesuaikan dulu untuk satuannya. Yang ini satuannya kilometer, waktunya juga kilometer per jam. Nah, nanti waktunya juga akan hasilnya per jam ya. Karena satuannya kilometer sudah sama, tinggal nanti untuk waktunya disesuaikan per jam. Kalau misalkan ini satuannya masih berbeda, saran saya harus disesuaikan dulu untuk satuannya biar bisa dihitung. Gitu ya. Oke, berarti ini kita mudah sekali 9/9 sama dengan 1 ya. Berarti waktunya tadi 1, satuannya jam. Nah, karena waktunya 1 jam berarti ini waktu berpapasan ya. Waktu berpapasannya 1 jam. Berarti karena dia berangkat pukul 14.00, dia akan berpapasan di pukul 15.00 atau jawabannya yang A. Oke. Lanjut ya, contoh berikutnya. Yang kelima, Evan, Rina, dan Gilang selalu berlatih musik dengan rutin di tempat yang sama. Evan berlatih setiap 5 hari sekali, Rina berlatih setiap 3 hari sekali, dan Gilang berlatih setiap 6 hari sekali. Jika tanggal 2 Maret 2021 mereka berlatih bersama, maka kapan mereka akan berlatih bersama lagi? Oke, jadi ini konsepnya apa teman-teman? Ya, betul, konsepnya adalah di sini KPK atau kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, di sini kita cari KPK-nya dulu antara 5. 5 itu kan berarti ya 5 kali 1 ya. Kemudian 3 itu ya 3 kali 1. Kemudian 6 itu berarti ini 2 kali 3. Oke. Nah, kita tinggal kalikan saja. Ini 5, 3, 2. 5 kali 3, 15 kali 2, 30. Berarti KPK-nya sama dengan 30. Oke, tinggal kita hitung dari tanggalnya. Di sini dimulai tanggal 2 Maret. Nah, ditambah dengan 30 hari. Karena dia akan bertemu 30 hari kemudian. 2 Maret kalau ditambah 30. Nah, di sini kita ingat dulu Maret itu ada berapa? Ada 30 atau 31? Ya betul, ada 31. Maret ini ada 31 hari ya. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. Ini 2 ditambah 30 itu kan 32. Dikurangi 31. Berapa? 1. Berarti tanggalnya adalah tanggal 1 bulan berikutnya. Maret berarti April. Tanggal 1 April atau jawabannya yang D. Oke.
Lanjut ya, contoh berikutnya. Oke, Bu Ida membayar zakat sebesar 260.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut dikurangi untuk setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat ya, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan 1/4 digunakan untuk kebutuhan lain. Sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung. Oke, kita cari dulu untuk penghasilan Bu Ida itu berapa ya. 250.000. Jadi saya gunakan untuk konsep-konsep setiap perhitungan seperti ini seperti kita berbicara ya teman-teman. Jadi ini 250.000 itu sama dengan 2,5%. Setara itu kan sama dengan 2,5% dari penghasilan kali penghasilan. Penghasilannya saya misalkan M. Nah, kemudian kita kan akan mencari penghasilannya yaitu si M. Berarti kita tinggal pindah ruas ini. 250.000 dibalik ya 100 per 2,5 sama dengan sisa di sini M. Nah, kita tinggal bagi 2,5, ini 25 dapat 10. 10 berarti ini 1 0, nolnya 1 2 3 4 5 6. Ini ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti hasilnya adalah 10 juta. Itu sama dengan penghasilan Ibu Ida. Oke. Penghasilan Ibu Ida 10 juta berarti kita tinggal hitung untuk pengurangannya. 1 dikurang setengahnya, berarti dikurang 1/2, dikurang lagi 1/4 ya. Setengah untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian 1/4-nya digunakan untuk kebutuhan lain, berarti kurang 1/4. Oke. Nah, berarti ini masih berapa? 1 dikurang setengah dikurang 1/4. Ini masih 1/4. Kita tinggal hitung 1/4 dikali modal. Sebentar, ini modalnya itu kan setelah dikurangi zakat ya. Setelah dikurangi zakat. Berarti modalnya ini modal dikurang zakatnya tadi berapa? 250.000. Nah, ini. Oke, tadi modal ini tulis dulu 1/4 dikali modalnya kan 10 juta. 10 juta dikurang 250.000. Berapa? Ya, 10 juta dikurang 250.000 itu masih 9.750.000 dikali 1/4. Nah, ini sisanya masih hasilnya ini hasilnya itu kalau dikali 1/4 atau dibagi 4 ya, itu 2.437.500. Nah, ini dia. Jadi hasilnya itu sisanya dari penghasilan Ibu Ida yang sudah dikurangi dengan zakat dan lain-lain itu menjadi 2.437.500. Tapi di sini di pilihannya tidak ada ya teman-teman. Di pilihannya ini tidak ada. Jadi kita tetapkan aja jawabannya yang ini, 2.437.500. Yang perlu diingat di sini itu clue di soalnya ya, jangan sampai terkecoh. Di sini kan setengah sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat ya. Jadi kita harus hitung dulu setelah dikurangi zakat. Kalau misalkan sebelum dikurangi zakat itu nanti jawabannya yang ini, yang C ya, karena di 1/4 kali 10 juta kan hasilnya 2.500.000. Tapi di sini yang ditanyakan itu setelah dikurangi zakat. Jadi setelah dikurangi zakat kan 9.750.000. Kemudian dikalikan 1/4 hasilnya 2.437.500. Oke. Kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Oke, aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Oke, kita cari selisih ya. Berarti kurang antara 2 kali kuadrat. Kita bilangan ini dimisalkan X ya. Misalkan X ya.
Berarti 2 dikali kuadrat bilangan itu, berarti X kuadrat. Kemudian dikurangi atau selisih dengan 5 kali bilangan itu, berarti 5X itu sama dengan 3 ya. Oke, berarti ini bentuk persamaan kuadrat. Kita tinggal pindah ruaskan, 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 itu sama dengan 0. Kita bisa gunakan pemfaktoran. Ini 2X, ini 2, ini X ya. Ini min, berarti ini plus, sini min 5. Oke, berarti ini 6 itu oke, 6 kali 1 ya. Berarti ini 3 kali 1 ya. Ini 3, yang ini 1 ya. 2X kuadrat min 6 plus 1, min 6 plus 1 plus min 5 ya, sama dengan 0. Oke, berarti ini 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1, X sama dengan 1 per 2. Min ya, sorry, ini plus ke sini jadi min. Oke, berarti min 1 per 2, atau yang satunya X sama dengan 3. Jadi jawabannya X sama dengan min 1 per 2 atau X sama dengan 3. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Di contoh yang ke-8 ini, pada segitiga ABC di sisi AC terdapat titik E dengan EC sama dengan 5. Oke, kita gambar segitiga dulu ya. Kita gambar segitiganya dulu. Kemudian ini ABC. Di sisi AC terdapat titik E dengan EC 5. Ini 5 ya. Ini EC. Kemudian di sisi BC terdapat titik D. Titik D dengan panjang BD 2 dan panjang DC-nya 8. Oke, berarti di sini ada garis. Sudutnya ini sama dengan ini. Gitu ya, yang dimaksud di sini. Sudut ABC sama dengan sudut DEC ya. Ini B sama dengan E. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah panjang AE. Kita bisa hitung panjang AE dengan perbandingan. Berarti bandingannya adalah AE plus 5 dibanding dengan ini yang alas ya, yang sini dibanding dengan yang sini per 8 sama dengan miringnya 2 plus 8 BC nya 2 plus 8 10 per yang EC nya 5. Kita tulis dulu ya Cah ya, biar teman-teman nanti tidak bingung. Sini AC per BC sama dengan BC, sorry ini bukan BC, AC per DC ya. DC sama dengan BC per EC itu ya. Nah di sini AC itu kan AE plus 5, kemudian DC-nya 8, yang ini BC-nya 10, yang ini EC-nya 5. Oke, nanti ini kita sederhanakan, ini dapat 2 AE plus 5 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. AE plus 5, berarti ini AE nya sama dengan 16 dikurangi 5 sama dengan berapa? 11. Oke, jawabannya berarti yang E, 11. Oke, kita lanjut. Yang ke-9, sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air. Setengahnya ya, diingat-ingat, setengahnya terisi air 389.344 cm3. Tinggi bak mandi tersebut adalah, oke, berbentuk kubus berarti tingginya sama dengan sisi, berarti volumenya itu tadi sama dengan 2 kali itu kan setengahnya. Berarti 2 dikali
389 344. Ini sama dengan volumenya dikali 2 hasilnya 778.688. 778.688. Oke, 778.688. Kemudian volume itu rumusnya berarti sisi pangkat 3 ya. Sisi pangkat 3 disama dengan 778.688. Berarti sisinya sama dengan akar pangkat 3 dari 778.688. Nah, untuk menghitung seperti ini kita cari pakai pendekatan saja ya. Pakai pendekatan di sini kita lihat dari yang 3 digit pertama. Karena ini ada 6 digit berarti kita lihat dari 3 digit pertama ini 778. Berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati ini? Kalau misalkan kita ambil 10 ya. Kalau misalkan kita ambil 10 itu tidak mungkin karena jadinya 1000 ya. Jadinya 1000. Oke, kalau misalkan 9 itu hasilnya di 729. Kalau misalkan 8 itu 512. Nah, berarti yang paling mendekati 9 kita pakai 9. Berarti dia nanti bilangan puluhannya adalah 9 antara B atau C. Nah, kemudian kita lihat angka terakhirnya yaitu angka 8. Angka 8 itu adalah berapa pangkat 3? Ya, 2. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Berarti jawabannya ini sudah pasti yang B, 92. Nah, untuk memastikannya kita juga bisa dengan cara lain. Kita coba pakai cara eliminasi. Yang D sama E ini sudah jelas tidak ya? Sudah jelas tidak, karena kalau misalkan 100 kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya sudah 1 juta. Nah, ini lebih berarti dia sudah pasti tidak. Nah, kemudian tinggal sisa ini. Kebetulan angka terakhirnya beda. Kita pakai angka terakhir yaitu jelas-jelas 2. Karena kalau misalkan 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. Jadi jawabannya sudah pasti yang B. Itu cara yang lainnya. Oke, teman-teman bisa gunakan cara-cara yang tadi saya gunakan untuk alternatif penyelesaiannya. Untuk memastikannya nanti bisa dicoba ini 92 dipangkatkan 3 gitu ya. Tapi kalau saran saya nanti untuk pengerjaan tidak perlu dicek lagi. Maksudnya kalau misalkan bisa dicek tapi nanti nunggu kalau ada waktu sisa ya gitu. Karena kan ini waktunya juga sangat sempit, untuk mengerjakan ini harus lebih efektif. Oke, kita ke contoh yang terakhir. Perhatikan argumen berikut. Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Kita langsung misalkan aja ya. Ini bukan anak terakhir. Anak terakhir itu kita misalkan T. Kemudian alumni IPB itu kita misalkan A. Kemudian jika anak alumni IPB berarti ini misal ini A ya. Kemudian dia seorang pekerja kantoran berarti ini kita misalkan K. Ana bukan pekerja kantoran berarti ini negasi K ya. Oke, kita tulis dulu di sini. Ana bukan anak terakhir berarti negasi T atau alumni IPB. A. Kemudian yang kedua itu Ana alumni IPB atau A. Jika Ana alumni IPB maka seorang pekerja kantoran maka K. Kemudian yang terakhir Ana bukan pekerja kantoran berarti negasi K. Kita coba ubah, ini negasi T atau A itu bisa diubah menjadi ini ya. T maka A. Oke, yang ini tetap A maka K. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan. Jadi ini hasilnya apa? T maka K. Dan kita gunakan premis yang terakhir itu negasi K. Maka kesimpulannya adalah negasi T. Negasi T. T itu anak terakhir berarti Ana bukan anak terakhir. Jawabannya yang E. Begitu ya teman-teman untuk penyelesaiannya. Kita bisa modifikasi dari bentuk-bentuk pernyataan yang sudah disediakan. Oke, kira-kira itu dulu untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya untuk sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.